Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat jiwa dan para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam 1 Rajab. Dan pada malam hari ini juga kita sama-sama hadir dalam rangka memperingati Hari Ibu. Maka izinkan saya di kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para ibu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan para ibu yang masih ada senantiasa diberikan Allah kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya. Dan untuk para ibu kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tidak hanya sekedar mengucapkan selamat kepada para ibu, tetapi pada malam hari ini sebagai bentuk bagaimana kita merenungi tentang istimewanya seorang ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak di antara kita yang setiap hari berjuang keras untuk mencapai cita-citanya, menginginkan pekerjaan yang terbaik dalam hidupnya, bahkan mengharapkan sebuah kebahagiaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Mereka terus berusaha setiap harinya dengan penuh rasa yang luar biasa perjuangannya. Tetapi kita terkadang lupa bahwa salah satu yang mempermudah seseorang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, bahkan kebahagiaan hidupnya, adalah doa dari seorang ibu. Kenapa doa dari seorang ibu? Karena ibu memiliki keistimewaan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang keluar dari lisan dari ibu akan menembus ke langit yang akan diaminkan oleh para malaikat dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, sebagai seorang ibu juga harus berhati-hati dalam berkata. Bisa jadi kebahagiaan kita saat ini merupakan hasil dari doa yang sudah dipanjatkan ibu kita, yang di dalam sujudnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya dijadikan menjadi anak-anak yang hebat, sukses, bahkan bahagia di dunia akhirat. Betul? Betul. Tetapi Bapak Ibu, bisa jadi kesempitan kita hari ini, masalah-masalah yang muncul di dalam hidup kita hari ini yang terkadang terus silih berganti, ini terkadang juga merupakan suatu kata yang muncul dari lisan ibu kita. Maka perlu bagi kita untuk merenung kembali hal apa yang sudah kita berikan kepada seorang ibu. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Pertanyaan saya, kenapa kita harus berbuat baik kepada seorang ibu? Kenapa, Bu? Karena yang mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Masya Allah. Ayat tersebut Bapak Ibu, kenapa kita sebagai manusia harus hormat kepada ibu, harus berbuat baik kepada ibu? Karena kita harus tahu bahwa hamalathu ummuhu kurha. Jadi ibu kita itu mengandung dalam rasa yang luar biasa, penuh perjuangan yang tidak mudah. Ketika ibu sedang mengandung, kira-kira perjuangannya luar biasa nggak, Bu?
capek, berat. Itulah yang dirasakan oleh seorang ibu. Bayangkan rata-rata seorang ibu ketika hamil mengandung selama 9 bulan lamanya. Di situ seorang ibu berjuang bagaimana dia memberikan nutrisi yang terbaik pada janin yang ada di dalam kandungannya. Agar nanti terlahir putra putri yang hebat yang bisa diharapkan oleh seorang ibu. Wa wada'athu kurha. Dan seorang ibu melahirkan dalam keadaan yang susah payah. Kita coba rasakan Bapak Ibu betapa sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Ada yang normal, ada yang bahkan dibelah perutnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak hanya itu Bapak Ibu, setelah melahirkan seorang ibu juga harus berusaha secara terus menerus untuk berusaha mengeluarkan air susunya. Agar sang bayi ini bisa mendapatkan nutrisi dari air susu ibu. Bahkan berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan seorang ibu harus berusaha untuk bangun malam. Secara terus menerus terkadang matanya pun mulai bengkak. Inilah bentuk perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Maka apa yang terjadi? Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kata Allah, ibu kenapa harus kita hormati? Karena dia mulai dari masa mengandung sampai dia menyapihnya membutuhkan waktu 30 bulan lamanya. Hadirin sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya bagaimana cara kita ini berbakti kepada ibu kita, memuliakan ibu kita? Maka ada 5 tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa berbakti kepada seorang ibu. Apa yang harus kita lakukan? Ingat kata ibuku. Ingat kata apa? Ibuku. Ibuku. Ingat apa? Ingat dan bangun komunikasi. Ingat dan bangun komunikasi. Jika selama ini kita seringkali sudah mulai agak rasanya jarang menghubungi ibu kita, jarang bersilaturahim dengan ibu kita, maka sekarang kita harus biasakan memiliki waktu khusus untuk bertemu dan berkomunikasi dengan seorang ibu. Bahkan dengan mudahnya kita sekarang sudah ada handphone. Apalagi ketika ibu masih ada. Maka manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk mengingat ibu kita. Karena kalau sudah tiada, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kabar dan informasi baginya. Saat ini saya juga sudah tidak memiliki seorang ibu. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan 2 peristiwa yang berkelanjutan. Yang pertama, ibu saya sakit. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat ternyata ibu mertua saya yang sehat meninggal terlebih dahulu. Setelah itu selisih 2 minggu baru ibu saya yang wafat. Padahal biasanya saya seringkali telepon dengan ibunda. Menanya kabar, tanya bagaimana apa yang harus dilakukan. Doanya ini yang membuat kita itu tembus ke langit Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah kehilangan seorang ibu, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang dan doanya itu. Maka yang kedua tadi B. B-nya apa? Kita harus berbicara yang lembut pada seorang ibu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kasar bahkan menghentaknya. Kenapa? Fala tanharhumah. Jangan kita sampai menghardik orang tua kita. Kemudian tadi apa? Ingat dan hubungi. B-nya apa? Berbicara yang lembut. U-nya adalah urus segala kebutuhannya. Apapun yang diminta, kasih selagi masih hidup. Jenguk dia, ya. Kalau beli obat, belikan. Butuh baju, belikan. Apapun yang menjadi kebutuhannya. Kemudian setelah I, B, U, baru K. K-nya apa? Kirim doa. Jangan sampai kita tidak pernah mengirim doa di setiap sujud kita. Entah itu masih hidup atau sudah tiada, maka kirimkan doa. Dan U-nya yang terakhir adalah kita harus usaha meminta ridho orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, tentunya yang tidak pernah meninggalkanmu selain Allah adalah doa ibumu. Maka mintalah doa pada ibumu, insya Allah doa seorang ibu mampu menembus langit, Masya Allah. Sahabat jiwa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Renungan Jiwa di segmen berikutnya akan mempersilahkan para sahabat jiwa yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mencurahkan keresahan hatinya, keresahan jiwanya, ingin bertanya kepada guru-guru kita. Nanti akan dijawab oleh guru kita, ada Ustaz
Ustadz Ridho Febri dan juga Coach Akil Baihaqi. Jangan kemana-mana sahabat, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini.